Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'du. Tarekem dan pengurus Masjid Al-Muhajirin yang Allah cintai dan Allah muliakan, jamaah subuh yang Allah rahmati. Mohon izin pada kesempatan pagi kali ini menyampaikan tausiah dengan topik takdir antara yang mubram dan muallak. Pada rukun iman yang keenam, kita wajib percaya dengan qada dan qadar. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Allah juga berfirman, "Man lam yardha bi qada'i," barang siapa yang tidak ridha dengan takdirku, wa lam yashbir ala dila'i, tidak mau bersabar atas ujianku, wa lam yashkur ala ni'ami, dan tidak mau syukur atas nikmatku, falyaltamis rabban siwaya, silahkan, kata Allah, cari Tuhan selain aku. Disuruh nyari Tuhan selain Allah, Tuhan apa lagi? Kalau suruh nyari rengginang malah gampang, nggak ada di sini, Cisauk ada. Jamaah yang saya muliakan, tersebutlah, katakan, seorang yang namanya Simeon lah, gampangnya begitu aja ya, Simeon. Allah takdirkan Simeon ini lahir sebagai laki-laki tulen. Laki-laki tulen. Tetapi kemudian, sebagaimana yang Allah beritahu dalam surat Al-Anbiya ayat 35 itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah, kalian akan aku uji ya, dengan ujian yang enak sama yang kagak enak. Nah, Simeon ini kebagian ujiannya unik. Apa itu? Lahir si laki-laki tulen, tapi romanya sama orang wadon ora demen. Ujian hidup tuh macam-macam. Ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama menantunya, ada yang diuji sama penyakitnya, ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama tetangganya, ada yang diuji sama mertuanya. Yang namanya ujian. Masing-masing punya porsi. Kagak boleh nagih, ujian lu kok begitu ya, rasanya enak. Kata siapa? Lu kagak jalanin. Jadi ujian itu masing-masing. Nah, Simeon kebagian itu, dia laki tulen, tapi secara psikologi dia demennya sama laki lagi. Kagak resep sama wadon. Kalau menurut ayat tadi, ujian itu kan harus diikhtiarkan agar ujian itu syukur bisa hilang, minimal bisa diminimalisir. Kagak. Simeon nggak mengobati penyakit yang cenderung suka sesama itu, malah kemudian ujungnya dia ganti kelamin. Dari laki jadi perempuan, jadi wadon. Ya. Dia enjoy awalnya terus, tapi ketika Simeon mau meninggal, nah ini dia nih, balik ke fitrahnya. Gua lanang apa wadon gitu. Ya bagaimanapun fitrah nggak bisa dipungkiri, orang ciptaan Allah. Kadung udah operasi jadi perempuan, kalau gitu saya menjadi perempuan aja, entah kalau didoain Allah maghfir laha, kira-kira begitu ya. Tapi apa yang terjadi?
Ustadznya kan biasanya kalau orang itu kan punya gurunya sama keluarganya mutusin bahwa dia itu diperlakukan atau diproses seperti laki-laki ketika dia dulu lahir. Ya kan ribet urusan ini. Ya. Jadi akhirnya menjadi Allahumma gfir lahu, kagak Allahumma gfir lah. Lah emang dia lanang aslinya. Nah ini sebuah pelajaran buat kita bahwa tadi Allah telah menciptakan takdir itu menjadi dua. Ada yang namanya takdir mubram. Apa takdir mubram itu? Takdir yang kagak boleh dirubah. Kalau pakai bahasa yang sarapannya roti sama keju mah udah given. Emang udah anugerah, blessing for God. Kagak boleh ada yang rubah ciptaan Allah. Setidaknya ada 3 contoh takdir mubram. Yang pertama ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Saya kira ini ayatnya udah hafal semua ya, jadi kagak usah dibuka, nggak usah dikebet, nggak usah dibaca deh ya. Saya ngewakilin bayi nih, bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah ini takdir mubram masuk tuh. Manusia itu takdir mubram. Maksudnya apa? Kita kan nggak pernah pesan jadi manusia. Iya, emang ada yang pesan jadi manusia. Padahal makhluk Allah di semesta ini ada 6 setidaknya. Ada malaikat, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, ada al-jamad, gunung, laut dan sebagainya. Ada manusia. Tapi saya dan bapak ibu ditakdirkan oleh Allah jadi manusia. Terima, kagak boleh dirubah-rubah. Aku pengen jadi malaikat, orang bisa mendaktir-takdirnya manusia. Asal mau jadi jin beda, enggak bisa, enggak boleh. Atau saya pengen jadi hewan begitu ya, enggak boleh. Emang dari tadi saya rada aus pak, ya, subhanallah. Pengertian dulu apa ini? Yang mana lah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada panas sedikit, ya. Jadi bapak manusia, saya manusia, takdir mubram, kagak boleh bisa nggak boleh dirubah. Ustaz kalau saya jadi tuyul atau jadi babi ngepet, urusan lu. Itu mah urusan sendiri. 2 ayatnya lanjutin takdir mubram. Inna sesungguhnya khalaqnakum kami jadikan kalian min daripada zakarin unsur laki-laki wal unsa dan perempuan. Takdir mubram lagi tuh. Saya dan bapak tidak pernah pesan jadi laki, betul nggak? Memang ada yang pesan? Pesannya bagaimana? Belum lahir. Saya dan bapak ditakdirkan jadi laki-laki. Terima, kagak boleh dirubah. Ibu-ibu sonono, Allah takdirin jadi perempuan. Terima, nggak boleh bisa dirubah. Itu sudah dari Allah. Ya. Dan memang kalau saya disuruh milih juga, kalau mau suruh milih malah Muhammad, saya milih jadi laki aja. Tapi saya pikir kalau jadi perempuan, mohon maaf, kasihan, rada ribet. Lah bapak mas saya mah kalau diajak kondangan paling 2,5 menit beres. Cuci muka, nyisir dikit, pakai peci, selesai. Lo coba ibu udah ajak ngebesan, ajak kondangan, rambut marang miring, salah lagi baik. Baju apa ya? Kuning, pink apa hijau? Oh, baju salah lagi baik. Belum lagi muka Allah udah luar biasa dah. Pegal kadang-kadang nunggunya mobilnya keburu jalan dah. Perempuan, tapi perempuan rezeki akhiratnya paling gampang. Asal 4 dipenuhin, kata Nabi, mau surga yang mana be, dikasih sama Allah. Sholat wajib kerjain kecuali lagi haid. Ntar puasa Ramadan kecuali lagi nggak haid, kecuali haid jalanin.
badan tutupin auratnya. Sama yang keempat, sama laki nurut. 4 kerjain, kata Nabi, surga mana dikasih, milih yang mana? Saya rasa si orang kampung baru perempuannya sholat mah gampang, puasa gegetak hobi, tutup aurat ya kudu lah ilok. Orang kampung baru ngablak nggak mungkin. Nah yang paling berat biasanya yang keempat, kelihatan sih gampang, nurut sama laki. Ini yang paling berat. Di Gerahama juga begitu berat, ya. Jadi mengujian perempuan di situ. Nah, jadi saya bapak ditakdirin jadi laki, terima. Ibu ditakdirin jadi Allah, laki, terima. Enggak boleh dirubah. Mentahkan ribet kalau mau mati itu. Kalau maghfir lahu apa lu maghfir laha, kan begitu ya. Yang ketiga, takdir mubram, lanjutan ayatnya. Wa ja'alna, dan kami jadikan kalian ini. Wa ja'alnakum, kami jadikan kalian syu'uban. Apa syu'uban? Berbangsa. Maksudnya apa nih? Saya dan bapak dan ibu Allah takdirin gak pernah pesan, tapi lahir di Indonesia, enggak di Itali. Lagi bapak kalau di Itali ribet, makanya mie mulu, spaghetti. Dengan sini lah gemblong, geplak, ganyong, gendar, opak, sagon. Bapak kalau lahir di Cina lebih ribet lagi, makanya pakai sumpit. Kita mau kobok baik udah. Jadi Allah telah takdirkan saya dan bapak ibu lahir di Indonesia. Nggak boleh dirubah-rubah, pengen jadi orang Cina, pengen jadi orang Denmark, nggak bisa. Emang udah takdirnya begitu. Berbangsa, bangsa. Lalu kemudian wa qabaila, Allah takdirkan kita bersuku-suku. Ya sudah, terima. Kalau yang sukunya Jawa, alhamdulillah saya suku Jawa. Setidaknya sesuai dengan namanya Jawa, ya saya jaga wayang. Yang sudah Allah takdirkan jadi orang Sunda, syukur, alhamdulillah. Gak usah pengen jadi orang Jawa, ribet ntar lidahnya keteliber. Yang penting jadi orang Sunda sesuai namanya. Ya, orang Sunda suka daun, makanya awet muda orang Sunda. Yang jadi orang Batak, terima, alhamdulillah, suku saya Batak. Setidaknya sesuai namanya Batak. Banyak taktik, makanya jangan banyak jadi pengacara kayak Hotma Paris. Batak. Yang jadi orang Padang, terima, setidaknya sesuai dengan namanya orang Padang, pandai dagang. Mana-mana aja orang Padang mah dagang. Yang jadi orang kampung baru, orang Betawi, terima. Orang Betawi betah di wilayah, orang mingser pisan ngejogrok bae di situ. Kalau perlu rumahnya tingkat kayak kandang burung jadi 16. Anak sampai uyutnya sono, kumpul semuanya. Makanya dulu PT Pratama, Pak, samping rumah orang tua saya. Dulu mah orang mau kerja dicariin, emang saking nggak ada karyawannya. Sekarang mah ribet. Boro-boro ya, cariin, datang aja ditolak, ngelamar banyak banget. Tapi saya pernah cerita sama kepala regunya, Bang, yang rada-rada ribet dan itu karyawan dari orang mana ya? Kata dia, kayaknya sih orang sini, katanya Ustaz. Emang apa? Orang sini orang Betawi. Lah iya, orang Betawi, saya bilang. Ada masalah dikit, walah, lah gue yang punya empang kayak begitu. Luar dah. Gak semua sih begitu, gak semua. Jadi jamaah yang saya muliakan, suku itu adalah takdir mubram, kagak boleh dirubah oleh kita. Pemberian dari Allah. Yang kedua, takdir mubram itu ada pada an-nasab, nasab keturunan. Saya nggak pernah pesen bapak saya yang sekarang, enggak. Lah kalau pesen mah saya pengen jadi anaknya Pak Soeharto. Ya. Bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Ya itu bapaknya bapak. Gak boleh pesen. Saya bapak, anaknya anak kita itu. Ya sudah, terima. Dan itu dari Allah.
abang adik kita yang ini sekarang, bini kita itu, encing kita ini, itu nasab namanya, keturunan. Nggak boleh pesan, emang udah dari Allah, itu nasab. Ya. Besan kita si anu. Berikutnya, takdir mubram itu ada pada asyakl, pada fisik kita. Antara lain satu, al-jildu, kulit. Kulit kan di dunia ini ada 5 ya Pak. Ada kulit kuning langsat, Jepang, Korea, Cina. Kuningnya kuning langsat, benar bersih. Ada yang hitam manis, saya nggak nyebut hitam keling ya, biar sopan, hitam manis. Nigeria, Somalia, Ethiopia, kalau di kita saudara-saudara kita dari Papua, hitam manis. Ada yang merah, Anglo-Saxon, Skandinavia, Amerika, Eropa, merah. Ada yang putih kemerah-merahan, nah ini yang paling cakep, Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, termasuk Turki ya, itu kulitnya putih tapi kemerah-merahan, cakep banget itu. Ya, kalau punya duit Pak, jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Ciledug mulu ke Turki. Ya, yang saya muliakan. Kemudian ada kulit ya kita ini, Melayu, Malaysia, Brunei, Thailand, Kampung Baru, Jelupang, Pondok Serut, Bojong, mana lagi? Buaran. Buaran mah di mana-mana ada Bang, buaran ada di mana-mana ada. Di Victor ada buaran. Ono di sono yang di Pinang ada buaran, di mana-mana ada. Nah, kulit kita ini Allah sudah takdirkan begini nih, sawo busuk apa sawo apa namanya ini. Ya sudah terima. Enggak usah dikerok. Ingin jadi putih kayak orang Cina, enggak bisa. Dikerok bagaimana? Enggak bisa. Atau supaya jadi hitam, enggak bisa. Orang-orang Amerika, orang Eropa suka ke Bali katanya berjemur biar katanya hitam. Enggak hitam-hitam juga, malah gosong dia itu, merah-merah gosong. Enggak bisa, udah takdir. Kulit. Yang kedua adalah al-laham, bentuk badan kita, syakul jasad, bentuk badan beda-beda tuh. Kalau udah takdirin, ada yang dempak kayak saya, Benyamin saya bogel, ya. Ada yang kutilang. Nah ini Pak Haji nih, kurus, tinggi, langsing, ada tinggi. Bisa buat nyengget ya, ada. Ada yang sedang, ada. Ada yang puasa mulu, enggak kurus-kurus juga, ada. Ada yang enggak pernah puasa, lo gemuk-gemuk baik, ada. Emang udah tulangnya dikasih begitu, dagingnya udah dikasih seperti itu. Itu namanya takdir mubram. Apa namanya? Bentuk tubuh. Kemudian at-tawil, apa tawil? Tinggi badan. Saya kalau mau cek ini semua tingginya lain-lain Pak. Tingginya lain, nggak usah beda keluarga dah. Sekeluarga B tingginya lain-lain. Abang saya jadi tentara karena tingginya 165, lebih dikit jadi tentara deh. Nah saya dulu waktu aliyah pengen juga jadi tentara kayak mamang saya, olahraga terus, alhamdulillah bantet juga. Memang gak cocok kali jadi tentara, ya tingginya gak nambah-nambah. Ya sudah, kalau gitu jadi guru ngaji baik kayak sekarang udah. Emang begitu. Ada yang tinggi 180, ada yang cuma dikasih 155. Emang udah kasihnya seperti itu bagian, taman takdir mubram. Asyakul. Kemudian jamaah yang saya muliakan, itu namanya takdir mubram yang tidak boleh dirubah. Nah yang kedua, ada yang namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu secara bahasa artinya takdir yang masih ngegantung. Kalau yang ini takdir bisa dirubah. Yang rubah siapa? Allah. Tapi
passwordnya kita. Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Ahmad, la yaruddu qada'a illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah melalui passwordnya kita, amal-amal kita. Dan yang paling populer takdir mu'allaq ini di tengah-tengah masyarakat ya 3 itu. Rezeki, jodoh, sama maut. Itu bisa dirubah. Yang merubah Allah, tapi melalui amal-amal kita. Contoh, Nabi Ibrahim kedatangan tamu spesial, yaitu malaikat Israel. Datang ke rumah Nabi Ibrahim. Tapi ketika datang ke rumah Nabi Ibrahim, masih ada tamu. Hanya ketika tamunya sudah pulang, malaikat Israel kemudian namu kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, tadi siapa itu tamu yang datang? Oh, itu mah murid saya. Katakanlah namanya si Udin. Murid saya itu, ya. Mau ngapain dia datang? Dia ada hajat. Insya Allah besok mau nikah. Lah saya suruh jadi saksi. Oh, apa kata malaikat Israel? Nabi Ibrahim, iya. Kesian dia, sayang. Emang apa? Lah nyawa dia itu sampai jam 12 malam ini udah nggak ada. Udah mau saya cabut. Bagaimana mau kawin besok? Waduh, mana cara tanya? Ada ini. Si Udin nih jam 12 dicabut nyawanya. Wah, kalau begitu saya harus ngasih tahu. Tapi karena udah keburu malam, udah capek juga, Nabi Ibrahim kagak ngasih tahu sama muridnya. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya nikah. Nabi Ibrahim kan memang disuruh jadi saksi, lah datang. Sambil dalam hati ada heran. Kata malaikat Israel, jam 12 malam mau dicabut nyawanya. Lah ngapa? Ini kok masih malah kawin? Saya malah datang. Lalu apa yang terjadi? Nikah. Begitu nikah, Nabi Ibrahim lupa lagi ngasih tahu. Terus berhari, berminggu, berbulan, bertahun, sampai 70 tahun umurnya muridnya tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim kedatangan lagi malaikat Israel, langsung komplain Nabi Ibrahim. Malaikat Israel panggilnya Il aja. Malaikat, ya, lah ngapain ente goroh bagaimana? Lah kata ente nih murid saya ini ntar malam mau dicabut nyawanya, jadi besok aja gak bisa nikah. Lalu ini sampai 70 tahun bagaimana? Salah apa ente ya? Kagak salah Ibrahim. Ketika saya mau nyabut jam 12 malam itu, saya dihalang-halangin sama Allah. Oh begitu ya. Pasti ada sebabnya dong. Lah ada. Coba lihat sebabnya apa, saya pengen tahu. Ketika habis Isya, ini anak muda ya, besoknya mau nikah, dia sedekah dulu sama anak yatim 7 dirham. Enggak gede Pak, 7 dirham. Kalau dinar kan emas 1 gram aja, 1 dinar itu 4 gram 25 miligram. Ini mah dirham perak 7 dirham sama anak yatim. Nah rupanya malam itu ya kalau kita mau istilah kata malam Jumat kali ya, anak yatimnya semua pada berdoa. Anak yatimnya juga 7 orang. Nah, masing-masing dikabulkan doanya anak yatim. Lalu masing-masing doanya 1 dirham dihargai Allah 10 tahun. Mulur tuh umurnya muridnya Nabi Ibrahim jadi 70 tahun. Nah itu namanya takdir mu'allaq. Yang ngerubah siapa? Lah Allah. Passwordnya siapa? Si Udin yang sedekah 6 dirham, 7 dirham tadi. Itu takdir mu'allaq. Satu tuh contoh. Yang kedua, salah satu umatnya Nabi Musa hidupnya miskin mulu. Miskin hobi. Miskin mulu. Suami istri miskin aja. Lalu ngobrol mereka, "Bang, iya, kita ngapa ya miskin mulu?" Tahu lah, kita abang udah kerja keras sih, tahu miskin aja. Maksud lu bagaimana nih lu ngomong gini? Begini Bang,
kita kan punya nabi, ya. Nabi kita kan kalimullah. Jadi gelarnya Nabi siapa? Musa itu kalimullah. Kalau gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena ketika disuruh motong leher anaknya, nurut Nabi Ibrahim. Padahal kan bagaimana mungkin bapak motong leher anak kandungnya sendiri. Tapi Allah kan ngetes imannya, cintanya sama Allah bagaimana. Ternyata dia kerjain, sehingga dia betul-betul cintanya sama Allah itu mengalahkan cintanya kepada siapapun. Maka beliau digelari sebagai Khalilullah. Kalau Nabi Isa gelarnya apa Pak? Ruhullah. Ruhullah. Kenapa beliau digelari itu? Salah satunya karena mukjizatnya Nabi Isa ini nggak main-main. Mukjizat namanya juga ya. Ya kalau bangsa ngobatin yang buta jadi melek, itu sih nggak terlalu heran. Yang lepra jadi bersih nggak heran, emang biasa dia ngobati. Tapi yang paling top Nabi Isa itu bisa dengan izin Allah, namanya mukjizat ya. Orang udah dikuburin, dikorek lagi itu mayit, didudukin, diusap sama Nabi Isa atas izin Allah, karena mukjizatnya itu orang hidup lagi. Top nggak? Top. Kalau Nabi Isa hidup sekarang mah kuburan rada-rada sepi, nggak kayak sekarang penuh ya. Di Jelupangnya udah penuh Pak. Ya karena tadi mukjizatnya Nabi Isa. Jadi ruh yang sudah misah dari jasad atas izin Allah, mukjizat Nabi Isa itu ruh bisa balik lagi ke jasad. Tapi ini mukjizat. Yang namanya mukjizat itu kan tidak terus-terusan. Nabi Musa itu tongkatnya nggak terus-terusan digetokin ke air ya, airnya ya dibelah. Enggak begitu. Itu mah sesuai dengan SK keputusan dari Allah, mukjizat itu. Nggak bisa mau-maunya kita make. Lain kalau ilmu kebal. Ilmu kebal bisa kapan aja. Kalau mukjizat mah kagak. Nah, mukjizatnya Nabi Isa, gelarnya Nabi Musa adalah kalimullah. Kenapa kalimullah? Karena Nabi Musa ini hamba yang bisa bicara langsung dengan Allah. Namanya juga mukjizat. Ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu di Bukit Tur di daerah Sinai sebelah utara kota Mesir. Bapak tahu Mesir nggak Pak? Batu Ceper, ngulon. 40 hari 40 malam dapat wahyu surah kitab Taurat itu dicatat dalam papan itu. Nah, Nabi Musa itu pernah ngomong begini sama Allah, ya Allah, hamba ini sudah amat sangat yakin, senoktah pun hamba tidak ragu. Tapi agar lebih hamba yakin seyakin-yakinnya, hamba minta tolong ya Allah, tampakkanlah wajahmu. Ngomong begitu. Lah kalau kita kan ngomong begitu lah ilok diladenin kan kagak ya Pak ya. Kita kan ngomong sama Allah tiap hari. Sholat ngomong sama Allah kan. Doa juga ngomong sama Allah kan. Apa ente dijawab sama Allah, jawab nggak? Jawab juga, ente bisa birit-birit, bisa pingsan, bisa kan. Nabi Musa dijawab Pak. Kata Allah, Musa, ente gak bakal bisa melihat saya. Nah ini kuis nih. Kenapa Allah gak mau dilihat di dunia? Yang bisa boleh pulang duluan. Kenapa Allah gak mau dilihat di dunia Pak? Jawabannya gampang banget. Anak TK juga bisa. Kenapa coba? Oh iya saya lupa ya. Orang sini tawadu semua. Lupa saya. Tawadu semua orang sini mah. Ya. Tapi rada bingung ongkoh ya. Ya jawabannya gampang. Kenapa Allah nggak mau dilihat di dunia? Karena Allah nanti akan memperlihatkan diri di surga. Kalau di surga Pak, kata Nabi, kita bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Tapi harus pakai logika iman. Maksudnya gimana? Lah ciptaannya Allah aja 200 miliar galaksi ya. Ada mungkin triliunan bintang-bintang. Bumi cuma seuprit gedenya. Dahsyatnya luar biasa ciptaannya. Bagaimana Allahnya? Makanya di dunia ini kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah.
kagak usah pengen ketemu zatnya Allah, pikirin aja apa yang Allah ciptakan, ente nggak bakal nyampe otaknya. Maka kata Nabi, kenikmatan melihat Allah nanti di surga itu puncak segala kenikmatan. Dari 10 kenikmatan di surga yang Allah akan berikan. Jadi jamaah yang saya muliakan, Nabi Musa disampaikan begitu kata Allah, karena kita punya tabir, yang tabirnya itu lebih terang daripada sinar matahari, maka kita nggak bisa melihat Allah. Kata Allah begini saja, Musa, kalau kamu pengen lihat saya, kamu lihat di depan ada gunung. Kalau gunung itu dalam beberapa waktu ke depan tetap saja establis, tetap saja tidak ada apapun yang terjadi pada si gunung, kamu niscaya bisa melihat saya. Tapi kamu nanti lihat ada apa di gunung itu. Ternyata setelah beberapa waktu, gunung yang di depan Nabi Musa itu hancur berkeping-keping. Nabi Musanya sendiri jatuh pingsan. Nah, ketika beliau mendusin siuman, maka beliau kemudian mohon ampun kepada Allah, tidak lagi-lagi minta ketemu dengan Allah. Maka dijuluki Nabi Musa itu sebagai Kalimullah. Nah, ini seorang suami istri yang miskin bilang begini, Nabi Musa, Anda kan Kalimullah. Iya, tolonglah mintakan sama Allah, kami ini udah rada bosan jadi orang miskin kayaknya. Jadi pengen bagaimana? Ya pengen ngerasain jadi orang kaya lah. Jadi orang kaya enak nggak, Pak? Enak ya. Kalau kayanya kaya yang berkah. Tapi kalau kaya nggak berkah, mongsang mangsih. Pikirannya akan dibikin puyeng, tidak tentram dan sebagainya. Tapi kaya yang berkah itu nanti enak. Akhirnya kata Musa, baik, oke, saya mau minta doa sama Allah. Doa Nabi Musa, ya Allah, ini sebagainya. Intinya akhirnya doanya dikabulkan sama Allah. Tapi ada syaratnya. Musa sampaikan kepada suami istri itu, saya kasih tes dulu ya, saya akan kasih kaya mereka, tapi setahun aja. Tes dulu. Baik, sampaikan kepada suami istri. Begitu disampaikan, suami istrinya memang orang baik, nerima, bersyukur luar biasa. Singkat cerita, dari segala arah rezeki roman-romannya ngebanjir datang kepada dia. Ya Allah sudah punya kehendak, gak ada yang bisa ngalang-halangi. Singkat cerita, ini suami istri yang tadinya kismin jadi kaya. Tapi dia orang baik. Bininya ngingetin, bang, kita ini cuman kata Nabi Musa bakal kaya cuman setahun. Jadi bagaimana? Kalau begitu mendingan kita kekayaannya ayo dah kita sedekahkan, kita infakin masjid-masjid tuh, masjid Muhajirin Jelupang tuh kayaknya masih butuh noh. Kan baru cuman ubinnya katanya. Saya nggak hidup waktu itu ya dia. Pokoknya kita mau bersedekah sebanyak-banyaknya karena kita cuman kaya cuman setahun. Termasuk bikin bikin persinggahan zaman dulu ya. Persinggahan yang gratis, kamar-kamar gratis. Singkat cerita jamaah yang saya muliakan, terus menerus seperti itu dia lakukan kekayaannya untuk infak, sedekah, membantu orang-orang miskin, menolong anak yatim dan sebagainya, sampai akhirnya dia lupa mereka itu. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun masih kaya juga. Nabi Musa kemudian ngomong lagi sama Allah, ya Allah, bukankah engkau mengatakan bahwa suami istri ini akan diuji kaya dites setahun saja? Lalu, loh kok kayaknya ini udah lebih dari 2 tahun masih kaya aja katanya. Apa kata Allah? Iya. Nah ini takdir bisa dirubah. Yang rubah siapa? Allah. Tadinya saya mau tes cuma setahun aja, tapi ini suami istri itu rupanya saya buka satu pintu rezeki, dia buka berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus rezeki orang. Jadi rasa-rasanya saya nggak tega untuk menghentikan rahmatku, yaitu ngetes cuma setahun, maka aku beri dia terus kekayaan.
sebanyak-banyaknya dan seterusnya waktunya dalam durasi yang panjang. Kesimpulannya apa? Tadinya takdirnya setahun, tapi dirubah oleh Allah melalui amal si suami istri ini kemudian menjadi bertahun-tahun. Maka ada istilah as-shadaqah tajlib ar-rizqa. Sedekah itu bisa memancing rezeki yang lain. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tausiah subuh ini bahwa yang mubram jangan dirubah-rubah. Kalau udah laki jangan dioperasi jadi perempuan. Yang perempuan jangan dioperasi jadi laki. Nah, yang mu'allaq, rezeki, jodoh, mati, rubah dengan cara apa tadi? Dengan doa, dengan silaturahim, dengan sedekah, dengan perbuatan baik apa saja. Karena perbuatan baik itu bisa menjadi sarana untuk kita tawasul. Kalau kita lagi susah, lagi sulit, Pak, tawasul dengan amal kita. Umpama, mohon maaf, Bapak istiqomah sholat tahajud sudah setahun, itu bisa buat tawasul. Asal jangan diumumin di masjid tawasulnya. Ya Allah, anak kita mau masuk kuliah di UI, rasa-rasanya mah kalau bayar 50 juta nggak sanggup ya Allah. Kalau memang tahajud saya setiap malam ini Engkau ridho ya Allah, tolonglah, saya sedang susah seperti ini ya Allah. Yakin saya gak lama Allah akan kasih pertolongan. Asal jangan ketahuan orang waktu ngomong begitu. Ya sama Allah aja berdua gitu maksudnya. Pakai diumumin, saudara-saudara, anak saya mau kuliah, leilok Allah tega sama saya. Lah, ente stres apa? Jangan. Jadi amal-amal kebaikan itu bisa menjadi sarana kita bertawasul. Bukankah Allah juga menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah amal-amal kebaikan yang kita kerjakan sebagai tawasul. Memang itu dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis sahih disebutkan yang ada 3 orang terjebak di dalam gua, ya, ketika mereka berteduh tiba-tiba gelundung dari atas batunya. Lalu ketiganya berpikir kita nggak bakal ada yang bisa nolongin, kita bakal mati di gua ini bertiga. Lalu mereka bertiga karena muslim berinisiatif, kalau gitu kita minta sama Allah, tidak ada lagi bisa nolong kecuali Allah. Tapi mintanya dengan cara apa? Dengan cara amalnya masing-masing. Salah satunya bilang, ya Allah, saya ini tiap hari selalu memberikan susu kepada orang tua saya. Sampai suatu hari saya lupa, sehingga ketika saya datang ke orang tua saya sudah tidur. Akhirnya demi untuk menghukum saya agar saya tidak mengulangi perbuatan saya berdiri selama orang tua saya tidur dan saya tidak bangunin. Berdiri aja nungguin. Anak-anaknya ngerambet-ngerambetin susunya pengen diminum, nggak boleh sama saya. Sampai kemudian orang tua saya bangun, berjam-jam saya berdiri nungguin. Kalau amal ini ridho ya Allah, tolonglah bukakanlah gua ini, pintunya geserkan. Ngegeser tuh Pak, yang namanya batu gereket, yaitu dari Allah. Tapi yang belum bisa keluar, yang satunya berdoa, ya Allah, saya dulu pernah punya sepupu, mana cakep banget, botoh banget. Saya demen banget sama dia, kesengsem banget. Saya godain dia nggak menampik. Saya ngomong langsung, saya suka juga nggak diterima, nggak tahulah pokoknya. Sampai akhirnya terjadi paceklik yang luar biasa, yang semua orang butuh makanan. Dan saya kebetulan ditakdirkan olehmu ya Allah sebagai orang yang diberikan rezeki begitu banyak. Akhirnya sepupu itu datang kepada saya minta bantuan, karena demi ayah ibunya, keluarganya supaya tetap makan. Maka saya bilang, aku akan memberikan berkintal-kintal beras kalau di Indonesia mah, asal satu syarat. Apa syaratnya Bang? Engkau mau dengan saya. Terpaksa anak gadis ini mau dengan dia. Maksudnya mau bagaimana? Mohon maaf, mau dicampuri, dizinai. Dan ketika detik-detik mau berzina, anak gadis itu mengingatkan, Bang, abang emang agak takut sama Allah. Ketika mendengar itu, seketika logika iman itu muncul. Lalu dia ngeget ya, saking takutnya. Lalu dia biarkan itu. Nah kemudian tadi berasnya yang berkintal-kintal tetap diberikan kepada
gadis sepupu tadi yang dia cintai, bawa buat emak kamu, saya ikhlas, saya ridha, dan saya tidak jadi mencampurimu. Kata anak orang ini, ya Allah, kalau engkau ridho dengan amal ini, tolonglah bukakanlah gua itu. Itu batu Pak, geser kreket, dikit lagi, belum bisa orang bisa keluar. Ini yang ketiga minta, ya Allah, saya dulu pernah punya karyawan, pas mau gajian lah dia pulang. Ada nggak kira-kira orang kampung baru pas gajian pergi, ada nggak kira-kira? Yang ada mah nongkrong di situ ya, pengen ditambahin gitu maksudnya. Ini mah pergi. Begitu pergi, hadirin yang saya muliakan, rupanya emang dia kepala regu ya, gajinya lumayan gede. Yang lain 1 juta, dia mah gaji 5 juta. Saya kumpulin itu duit dan saya beliin kambing, kambingnya berkah. Saya beliin tanah, tanahnya berkah. Akhirnya beberapa tahun kemudian karyawan saya datang dan hartanya sudah jadi kambing, sudah jadi bulakan, sudah jadi kebun di sawah. Ketika dia datang saya bilang, tuh semua itu hartamu dulu, gajimu yang tidak ambil. Dan saya tidak mengambil seperak pun dari haknya dia. Kalau kau ridho ya Allah, keluarkan kami bertiga dari gua ini. Itu Pak, batu kayak apa namanya, kayak di live itu, lip itu, akhirnya ketiganya sudah syukur, ketiganya bisa keluar semuanya. Ini maksudnya Pak. Dan mohon maaf, jangan sepelekan perbuatan kecil sekecil apapun. Siapa tahu itu perbuatan yang Allah ridha dan bisa dijadikan sebagai tawasul kita kalau kita sedang sulit. Ya, misalnya ada kambing mau nyebrang, ya tengok nggak bisa seberangin. Nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Ya. Janda-janda tua mau nyebrang, seberangin. Yang janda-janda muda mah bagian abang ini yang di depan, gak usah diseberangin, dia nyebrang dewek bisa. Jadi apapun jangan dianggap remeh, perbuatan kecil, kan itu semua bisa menjadi tawasul. Kesimpulannya bahwa yang takdir mu'allak itu terkait dengan amal-amal kita. Semakin banyak amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, takdir-takdir yang buruk itu semakin disingkirkan dari Allah, dan yang akan hadir kepada kita insyaallah takdir-takdir yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik ya, Roma-romanya yang lempernya udah ditatak-tatakin ya, kalau dilanjutin kagak konsentrasi ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. 1-2 orang mah bebas tanya apa saja, asal jangan nanya minyak goreng udah turun atau belum, saya orang paham ya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Kodratnya laki. Ya. Sah jadi perempuan. Ya. Menurut mereka. Ya. 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 Tadi di surat Al-Hujurat tegas, Allah tidak mengakui jenis kelamin yang dirubah-rubah. Allah takdirkan lahirnya laki, ya jadi laki. Adapun tadi sukanya malah itu penyakit, itu ujian hidup, harus diobati sampai sembuh dan bisa sembuh. Dan udah dijamin sama Nabi, kullu dain dawa. Setiap penyakit Allah pasti akan turunkan penawarnya. Nah pertanyaannya Pak Haji tadi, apa hukumnya yang rubah tadi? Ya dosa hukumnya, dosa dia. Ya. Tapi kan kami udah berobat, sampai di mana ente berobat? Orang berobat itu kan harus maksimal. Apa berobat itu cuman sekali 2 kali? Enggak, beribu kali juga bisa. Namanya juga berobat. Dan itu bagian dari ikhtiar ya. Dan itu selama penyakitnya kan gini. Kan jaminan nabinya begini. Mayusabul mu'min hatta syauqata yusyaqi bi illa kataballahu anhu hasanatan wa khutat anhu khotiatan. Semua orang beriman yang diuji oleh Allah, apapun menyangkut dirinya, termasuk tadi diuji
Apa tadi laki ya? Terus operasi perempuan ya? Diuji laki senengnya sama laki lagi. Selama belum sembuh, dia terus berikhtiar berdoa, itu dosanya bersih. Coba itu. Kan ini kata orang sono mah blessing in disguise. Apa Baji artinya? Terlalu tawa dua orang sini mah. Hanya tidak melongo baik. Blessing in disguise, berkah terselubung. Mestinya dia terus jangan merubah itu. Jangan merubah jadi perempuan. Jadi kalau tanya, apa hukumnya? Ya dosa. Tapi semua dosa kecuali syirik Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa. Allah tidak ampuni dosa syirik dan Allah ampuni dosa selain syirik. Contoh yang gampang begini, logika atau analoginya begini. Badan kita tatoan semua. Badan kita tatoan semua. La iloh itu tato kudu dikerok. Mau taubat. Lu sebagai manusia, Allah ampuni dia selama dia mengamalkan surat At-Tahrim ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffira ankum sayiatikum. Allah hapus kesalahannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahkan Allah janjikan surga. Kalau tadi yang sudah dirubah jadi perempuan, dia tobat, ya gak usah dirubah lagi dah. Gak usah dirubah jadi laki, lantar hancur. Udah dari lanang ke wadon ke lanang lagi, gak usah. Ya sudah, dia terima itu, dia tobat, diterima oleh Allah. Jangankan dosa itu dosa kecil itu, ya, membunuh 99 pun Allah ampuni. Dengan catatan ada syaddun nadamah, menyesal telah merubah dari laki menjadi perempuan. Ada penyesalan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tidak akan mengulangi sampai mati perbuatan itu. Dan yang ketiga, kemudian dari sekarang menjadi orang baik sampai sisa umur hidupnya. Gak usah khawatir, insya Allah Allah ampuni. Ya, tapi ini jadi pelajaran sekali lagi ya. Yang namanya ujian hidup macam-macam. Salah satunya adalah tadi lahirnya laki, tapi senangnya sama laki, itu ujian. Ya, jangan sampai kemudian dirubah. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Ada lagi? Pas. Ya orang udah kecium. Bagaimana gak pas? Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Rabb. Umur yang berkah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur anak-anak cucu kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Wasahi ajzadana ya Allah, sehatkanlah kami lahir batin jasmani rohani. Afiatkan kami ya Allah, ruhani kami ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Rabb, sinari hati kami, dada kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, dengan Al-Qur'an yang suci ya Allah. Wasabbit imanana ya Allah, kokohkan ya Rabb tauhid kami, akidah kami, iman kami, terutama tauhid anak-anak kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, sehatkan mereka lahir batin ya Allah, sukseskan mereka anak-anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah, bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah, dan jadikanlah mereka mendapatkan jodoh-jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wa wasi' arzaqona, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang Kau ridhai, rezeki yang berkah, yang halal, rezeki yang bermanfaat ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah, agar kami bisa mencintai amal-amal kebaikan itu. Wa waqti wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah, agar kami mencintai kebaikan dan kami tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Rabb, agar kami mampu menjauhi keburukan itu, bahkan kami membenci keburukan-keburukan yang Allah tidak sukai. Waqti hawaijana, ya Allah kabulkan hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah jannahmu, surgamu. Wa qina adzaban nar, hindarkan jauhkan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dari terpercik api neraka
yang tidak mungkin panasnya kami sanggup menghadapinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.